Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang karakteristik dasar komunikator dan komunikan. Kelompok 2 ini terdiri dari yang pertama, Angga Saputra dengan NIM 1840110013. Yang kedua, Yusuf Nur Hidayat 1840110015. Dan yang terakhir, Muhammad Nawalul Azmi dengan NIM 1840110018. Baik, untuk yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi merupakan terjemahan kata communication yang berarti perhubungan atau perkabaran. Communicated berarti memberitahukan atau berhubungan. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin communicatio dengan kata dasar komunis yang berarti sama. Secara terminologis, komunikasi diartikan sebagai pemberitahu suatu pesan dari satu pesan pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu media. Jadi pada intinya adalah komunikasi adalah merupakan alat yang digunakan manusia sebagai tanda atau alat untuk berinteraksi. Jadi komunikasi ini sangat penting bagi kehidupan kita sebagai makhluk hidup. Untuk selanjutnya, komunikasi dilakukan oleh pihak yang memberitahukan, yakni disebut komunikator, kepada pihak yang menerima disebut komunikan. Komunikasi efektif terjadi apabila suatu pesan yang diberitahukan komunikator dapat diterima dengan baik sehingga tidak terjadi salah persepsi. Jadi seorang komunikator menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan kepada komunikan. Jadi tidak akan terjadi miss dari keduanya, antara komunikator dan komunikan. Untuk selanjutnya, unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi ini terdiri dari beberapa unsur, yakni pertama, komunikator. Komunikator adalah pengirim atau sender yang mengirim pesan kepada komunikan dengan menggunakan media tertentu. Unsur yang sangat berpengaruh dalam komunikasi karena merupakan awal atau sumber terjadinya suatu komunikasi. Yang kedua, komunikan. Komunikan adalah penerima atau receiver yang menerima pesan dari komunikator kemudian memahami dan menerjemahkan apa yang dimaksud oleh komunikator tersebut. Yang ketiga adalah media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi berupa bahasa verbal maupun nonverbal. Wujudnya berupa ucapan, tulisan, gambar, bahasa tubuh, bahasa mesin, sandi, dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya adalah pesan. Isi dari komunikasi berupa pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Kejelasan pengiriman dan penerima pesan sangat berpengaruh terhadap keseimbangan komunikasi. Jadi, seorang komunikator itu harus sangat jeli dalam menyampaikan apa yang dia ingin sampaikan. Dan sebagai komunikan, itu kita harus memahami apa yang disampaikan oleh komunikator. Jadi tidak akan terjadi miskomunikasinya. Terus yang terakhir adalah tanggapan. Merupakan dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan diimplementasikan dalam bentuk umpan balik atau feedback atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Baik, itu yang bisa saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh kawan saya. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat komunikasi. Fungsi dan manfaat komunikasi ada 6, yaitu yang pertama adalah fungsi informasi, yang kedua fungsi ekspresi, yang ketiga fungsi kontrol, dan yang keempat fungsi sosial, yang kelima fungsi ekonomi, dan yang terakhir adalah fungsi domain. Kemudian karakteristik komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan rangsangan. Menurut Harold Naswell mengatakan komunikator atau sering disebut juga sumber atau pengirim, penyandi, pembicara, atau ordinator. Komunikator adalah
pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sekalipun fungsinya sama, yaitu sebagai pengirim pesan, sebetulnya masing-masing istilah itu memiliki ciri khas tersendiri, terutama tentang sumber. Karakteristik komunikator menurut Everest M. Rogers memiliki petunjuk soal ini. Dia menyebut ada 6 karakteristik, yaitu yang pertama adalah arus pesannya yang cenderung dua arah, yang kedua konteks komunikasinya tatap muka, yang ketiga tingkat umpan baliknya yang terjadi tinggi, yang keempat kemampuan untuk mengatasi tingkat selektivitas yang tinggi, yang kelima kecepatan jangkauan terhadap audiens yang besar relatif lambat, dan yang terakhir ada efek yang mungkin terjadi adalah perubahan sikap. Kemudian faktor penting komunikator ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan sikap. Oke, materi selanjutnya karakteristik komunikator harus mengetahui karakteristik komunikannya berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikan tersebut. Faktor-faktor tersebut yakni faktor personal dan juga faktor situasional yang dapat mempengaruhi perilaku manusia komunikan. Faktor personal dalam perilaku manusia atau komunikan. Yang pertama, faktor biologis. Faktor biologis, motif biologisnya sangat dominan dalam mempengaruhi tingkah laku, terutama yang dianut oleh teori psikoanalisisnya Freud. Kemudian faktor sosio-psikologis. Faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial yang dialami oleh setiap orang dan mempengaruhi tingkah lakunya. Kemudian faktor situasional dalam perilaku manusia atau komunikan. Edward G. Sampson merangkum seluruh faktor situasional sebagai berikut aspek. Yang pertama, aspek-aspek objektif dari lingkungan. Yang kedua, lingkungan psikososial. Yang ketiga, stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kesimpulannya adalah komunikasi diartikan sebagai pemberitahu suatu pesan dari pihak ke pihak lain dengan menggunakan suatu media. Sebagai makhluk sosial, manusia sering berkomunikasi satu sama lain. Komunikator adalah pihak yang berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi. Sumber boleh jadi orang individu, kelompok, organisasi, perusahaan, atau bahkan suatu negara. Sekalipun fungsinya sama, yaitu sebagai pengirim pesan. Sebetulnya masing-masing istilah itu memiliki ciri khas tersendiri, terutama tentang sumber. Kemudian faktor penting dalam komunikator ada 4 faktor, yakni pengetahuan, pengalaman, motivasi, dan sikap. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikan tersebut, faktor-faktor tersebut yakni faktor personal dari faktor situasional yang dapat mempengaruhi perilaku manusia komunikan. Faktor personal dalam perilaku manusia atau komunikan, faktor situasional dalam perilaku manusia atau komunikan. Baik, itu adalah presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.